Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan dan kesempatan. Kenikmatan yang paling agung karena kita sekarang masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan Ramadan yang mulia ini, bisa menjalankan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Surat Al-Hasyr ini menerangkan bagaimana keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kebesaran-kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembukaan tadi, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sendiri dengan apa? Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dia zat Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan selain Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dari hal-hal yang gaib ataupun dari hal-hal yang nyata. War Rahmanur Rahim, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih lagi Maha penyayang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan sifat-sifat yang agung. Nah, dan selanjutnya banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya. Ini kalau dikenal sama kita yang masyhur, yaitu adalah Asmaul Husna. Ini kira-kira para taruna ini tahu nggak dengan Asmaul Husna? Tahu ya? Sudah pernah membaca? Alhamdulillah. Ini adalah Asmaul Husna, adalah sifat-sifat agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di awal ayat ini tadi War Rahmanur Rahim. Ya, karena Asmaul Husna yang pertama apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala ya Maha pengasih lagi Maha penyayang. Di sini dikatakan para ulama mengenai tafsir dari ayat ini dan tafsir dari Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman huwa yarhamuhumullahu ta'ala 'alan nasi fid dunya faqat. Wa ammar rahim yarhamuhumullahu ta'ala 'alal
mu'minina fil akhirati faqat. Itu adalah tafsirannya ayat ini dan juga mengenai sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Nah, tadi dikatakan kalau Ar-Rahman yarhamuhumullah 'alan nasi fid dunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada semua orang. Umumnya orang semuanya di atas dunia. Itu adalah arti daripada Ar-Rahman. Tafsir daripada Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya semua kepada manusia di atas dunia. Nah, yang dimaksud dengan manusia di sini adalah ya secara umum, baik itu orang yang Islam maupun orang yang non-Islam. Semuanya diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Ar-Rahman. Jadi sifat Ar-Rahman itu meliputi semuanya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, bahkan kepada seluruh makhluk di atas dunia ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan antara orang Islam dengan orang yang non-Islam. Semuanya diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama cuma permasalahan dunia, ya. Karena itu kita lihat sekarang orang non-muslim mereka hidup serba kecukupan. Tidak ada kekurangan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu umum. Baik orang yang Islam maupun orang yang non-muslim. Nah, karena itu dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatama." Seandainya dunia ini sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti sayap nyamuk, maka orang-orang non-muslim tidak akan diberi walaupun satu teguk air, ya. Tapi karena dunia ini menurut Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu luas, karena itu semua orang dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah Ar-Rahman. Semuanya diberi rezeki. Bahkan seluruh makhluk diberi rezeki. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan binatang yang melata di atas bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menanggung rezekinya. Itu adalah Ar-Rahman. Tetapi kalau Ar-Rahim beda lagi. Tafsiran daripada Ar-Rahim beda lagi. Kalau Ar-Rahim apa? Yarhamhumur rahmanu lil mu'minina fil akhirati faqat. Tafsiran daripada sifat Ar-Rahim, Asmaul Husna Ar-Rahim ini apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya khusus kepada orang-orang mukmin, khusus kepada orang-orang mukmin terutama nanti di hari akhirat. Karena itu di hari akhirat nanti, di yaumul akhirah nanti, khusus orang-orang mukmin saja yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang non-Islam tidak diberi kasih sayang. Kenapa? Karena itu sudah urusannya beda, bukan di atas dunia lagi, tapi di akhirat. Nah, karena itu ya Islam ini menganjurkan kepada kita semuanya, orang Islam semuanya, kalau kita mau bersaing masalah dunia dengan orang non-muslim mungkin kita kalah, tapi kita saingannya itu tentang permasalahan akhirat. Apa? Perbanyak ibadah, perbanyak amal-amal soleh, perbanyak amal-amal yang bisa mendatangkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lebih unggul daripada mereka. Kenapa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus diberikan kepada kita nanti di hari akhir. Karena itu ini momen bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat buat kita untuk apa? Agar kita ini lebih dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, terutama nanti di hari akhirat.
Karena itu di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak karunia-karunia, banyak keagungan-keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Di antaranya ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Idza jaa Ramadan ya futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffikatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pintu-pintu surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala ditutup rapat-rapat dan setan-setan dibelenggu. Karena itu ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu lebar-lebar? Dengan cara kita memperbanyak ibadah, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dengan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, membaca zikir, dan amalan-amalan yang positif yang lain yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Ini masih di sepertiga yang pertama di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsabuhu maghfirah wa akhiruhu 'aitqum minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan sepertiga yang pertama itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sepertiga yang pertama dari tanggal berapa ke berapa? Dari 1 Ramadan sampai 10. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Kemudian apa? Wa awsatuhu maghfirah. Kemudian yang pertengahan sepertiga yang kedua berarti tanggal berapa Ramadan? 11 sampai 20 Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, memberikan ampunan kepada kita semuanya. Kemudian wa akhiruhu sepertiga yang akhir Allah Subhanahu wa taala memvonis kita semuanya terbebas daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan yang ini maka kita mumpung ini masih sepertiga yang pertama, kita kencangkan ibadah kita untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk di sepertiga yang kedua, lebih kita kencangkan lagi biar kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kita insyaallah yang diberi ampun, tapi insyaallah kedua orang tua kita, keluarga kita insyaallah diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sepertiga akhir lebih kita giatkan lagi ibadah kita, bacaan Quran kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah detik-detik vonis Allah Subhanahu wa taala apakah kita termasuk orang yang ahli surga atau orang yang ahli neraka. Dan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli surga, terbebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu